Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7 yang akan melaksanakan MPLS ya. Selamat bergabung dengan SMP Widya Nusantara tercinta ini ya. Oke, semoga anak-anak sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun kita sedang dalam masa pandemi. Oke ya, di masa MPLS ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu cukup singkat ya, mudah dihafal, mudah dikenal ya. Nama Ibu Winarni. Dan di kelas 7 nanti kita akan belajar bersama ya materi PPKN. Oke ya, pendidikan kewarganegaraan. Oke ya. Oke, kita mulai materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa ya. Mengingat kita sekarang berada di era globalisasi ya, di mana di era globalisasi itu banyak tantangan yang dihadapi oleh kita, oleh bangsa kita. Mengapa? Karena era globalisasi itu adalah era di mana bangsa itu akan bersifat mendunia, menyeluruh. Jadi budaya-budaya dari bangsa manapun itu akan mengalir ke seluruh dunia. Ya, bisa jadi bangsa negara lain, bangsa barat itu akan masuk ke negara kita. Ya, kita ingat bangsa negara lain, budaya bangsa negara lain itu belum tentu sesuai dengan budaya bangsa kita. Nah, di sini kita membutuhkan ya benteng dalam diri kita agar tidak terpengaruh dari budaya-budaya negatif bangsa lain. Nah, makanya di sini dibutuhkan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Oke ya. Oke, kemudian selain budaya, apa saja yang terjadi di era globalisasi itu? Contoh, teknologi, kemajuan teknologi saat ini sangat pesat ya. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ini semua akan berpengaruh terhadap perilaku sosial kita. Contohnya pola makanan ya. Dulu kita hanya mengenal nasi. Sekarang kita kenal makanan, ada yang namanya spaghetti, ada yang burger dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ada hal-hal negatif ya yang berpengaruh pada bangsa kita. Contohnya saat ini ya, semakin tipisnya kepedulian sosial ya. Kita sekarang lebih ke individualis ya. Kemudian sering terjadi tawuran antar pelajar, antar pemuda ya. Nah, karena apa di situ? Karena benteng kesadaran kita juga sangat tipis. Oke ya. Melihat kondisi seperti ini ya, kita sebagai warga negara harus ya menanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang apa kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih mencintai bangsa kita ya. Oke, terutama itu para pelajar. Mengapa pelajar harus lebih mengerti, memahami kesadaran berbangsa dan bernegara? Karena pelajar, pemuda itu adalah sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Oke ya. Nah, kemudian apa sih makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu?
ya. Setiap warga negara wajib ya memiliki kesadaran sikap atau perilaku yang tumbuh dari dalam diri individu yang dilandasi dengan keikhlasan, kerelaan bertindak demi kemajuan, kebaikan bangsa Indonesia. Nah, itulah makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, ya, di situ dalam pembukaan UUD 1945 itu ada 4 tujuan bangsa Indonesia yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, oke. Nah, kemudian ya, untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia tersebut, ya, selain masyarakat bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, masyarakat bangsa Indonesia juga harus memiliki kesadaran bela negara, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Ya, upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman, baik ancaman dari dalam negeri kita sendiri maupun ancaman dari luar negeri yang akan mengganggu kelangsungan hidup NKRI yang berdasarkan rasa cinta tanah air, ya. Contoh ancaman dari dalam negeri seperti ada pemberontakan, ada yang ingin mendirikan, ada provinsi yang ingin mendirikan negara sendiri. Contoh ada Ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ada yang Papua, Gerakan Papua Merdeka. Nah, itu adalah ancaman dari dalam negeri kita sendiri. Dari luar sekarang banyak sekali ya, ekonomi bangsa Indonesia sedang dijajah oleh bangsa lain ya. Oke. Nah, dari situ kita perlu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, nilai-nilai yang harus kita terapkan itu apa saja? Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, dengan cara bagaimana kita menanamkan rasa cinta tanah air di dalam diri kita? Yang pertama, mengetahui sejarah NKRI. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya-budaya bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nama baik bangsa. Oke. Kemudian yang kedua adalah seperti tadi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, dengan cara bagaimana? Kita menghindari perkelahian. Kita harus berprestasi sebagai pelajar, ya. Berprestasi akademik ataupun berprestasi di bidang olahraga. Ya. Kemudian kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal negatif, contohnya narkoba. Ya, kita tidak boleh terpengaruh hal-hal negatif dari sekarang teknologi, ya, dari pengaruh gadget. Ya, sekarang anak-anak yang dipikirin hanya nge-game aja. Nah, Ibu harapkan anak-anak silahkan boleh nge-game, tapi harus bisa mengatur waktu kapan saat bermain.
kapan saat belajar. Oke ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah Pancasila. Ya. Mengingat bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, ya. Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai aturan hukum, dasar hukum bagi bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara harus taat pada hukum. Oke, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai-nilai Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Oke, contoh ya. Sila pertama agama, ya kan? Kita harus melaksanakan perintah dan larangan sesuai agama kita. Kita terapkan harus toleransi terhadap agama lain. Kemudian sila kedua tentang apa? Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mempunyai apa? Tenggang rasa terhadap sesama warga negara, saling membantu. Oke, kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melestarikan budaya daerah, menghargai, menghormati budaya daerah lain. Oke, kemudian sila keempat, musyawarah, ya, gotong royong, musyawarah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial. Kita harus bisa menjalankan, menerapkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke ya. Selain itu, ya, Pancasila itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa sebagai alat pemersatu bangsa? Mengingat bahwa bangsa Indonesia itu adalah terdiri dari berbagai macam pulau, daerah, di mana setiap daerah mempunyai apa? Mempunyai bahasa masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai suku masing-masing. Dan di negara Indonesia terdiri dari beberapa agama. Nah, maka Pancasila itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa untuk merukunkan, menciptakan kerukunan antar agama, antar suku, antar ras. Ya, oke. Kemudian nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban. Ya, sesuai dengan sila keberapa tadi? Sesuai dengan sila kedua. Ya, kita membantu saudara kita yang sedang kena bencana alam. Kita berjuang tanpa pamrih. Contoh, ya, seorang atlet harus berjuang mencapai juara. Untuk apa? Mengharumkan nama bangsa. Kalian sebagai pelajar juga harus berjuang tanpa pamrih, ya. Misalnya, contohnya, ikut olimpiade matematika juara. Nah, itu juga mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama keluarga. Oke, kemudian saling bekerja sama. Oke, kemudian nilai penerapan bela negara yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Ya, seperti di sekolah itu ada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian melalui pendidikan militer kita bisa jadi polisi, kita bisa jadi ABRI dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memiliki sifat kedisiplinan, ulet, kemudian bekerja keras,
bertanggung jawab, dan juga toleransi. Nah, itulah nilai-nilai bela negara yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, selain itu, untuk mengembangkan, untuk mewujudkan bela negara, kita harus memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme. Apa yang dimaksud dengan sikap nasionalisme? Sikap nasionalisme itu adalah sikap atau rasa cinta tanah air. Ya. Rasa cinta tanah air itu seperti apa? Ya. Menganggap bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang lebih baik, tetapi tetap memandang sama derajatnya dengan bangsa lain, ya. Itu adalah sikap nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, memandang bangsa kita itu adalah yang baik, tapi memiliki kesamaan derajat dengan bangsa lain. Oke, nah untuk memupuk sikap nasionalisme itu kita harus bagaimana, ya? Penerapan memupuk sikap nasionalisme yaitu dengan cara yang pertama, mengembangkan sikap persamaan derajat antar suku bangsa. Ya, antar suku bangsa Indonesia itu memiliki kesamaan derajat. Semuanya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian mengembangkan sikap toleransi. Karena apa? Di negara Indonesia itu ada beberapa agama. Kita harus saling menghormati, saling menghargai antar agama lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa senasib, sepenanggungan antar warga negara Indonesia. Ya. Oke, itu adalah penerapan sikap untuk memupuk sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada hal-hal atau sikap yang harus kita hindari, ya, untuk dalam memupuk semangat nasionalisme tersebut, ya. Jadi sikap atau tindakan yang tidak boleh kita lakukan dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, ya, 1. Sikap sukuisme. Sikap sukuisme itu seperti apa? Sikap yang menganggap bahwa sukunya adalah yang paling baik. Ya, itu tidak boleh. Ya, karena kita memiliki kesamaan derajat antar suku. Ya, kemudian yang kedua adalah chauvinisme, menganggap bahwa bangsa kita adalah bangsa yang paling baik, menganggap bangsa lain itu lebih rendah dari bangsa kita, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah ekstremisme. Apa ekstremisme? Kita mempertahankan apa pendapat kita dengan menggunakan berbagai cara, ya. Ini bertentangan dengan sila keberapa? Sila keempat. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kan ada musyawarah, harus kita musyawarahkan. Agar apa? Agar mencapai kata sepakat, ya. Oke, yang ketiga itu adalah yang ketiga, hal yang tidak boleh kita lakukan, harus kita hindari. Ya. Kemudian yang keempat adalah primordialisme atau provinsialisme. Apa itu? Menganggap bahwa provinsi kita paling baik. Kita hanya memikirkan provinsi kita. Ya. Nah, itu tidak boleh. Kita hanya memikirkan daerah kita sendiri, tidak peduli dengan daerah lain yang
misalnya mengalami bencana atau daerah yang miskin, daerah-daerah yang terpencil, ya. Bangsa Indonesia itu masih ada daerah-daerah yang terpencil, yang tentunya mereka lebih rendah pengetahuannya karena untuk mengakses pengetahuan lebih sulit, ya. Oke, itu adalah 4 sikap yang harus kita hindari untuk memupuk semangat nasionalisme. Oke, kemudian tadi selain nasionalisme itu adalah sikap patriotisme. Ya, sikap patriotisme itu bagaimana? Sikap rela berkorban untuk memajukan bangsa dan negara. Ya, patriotisme. Ya, kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk memajukan bangsa kita, ya. Nah, ciri-ciri patriotisme itu apa saja? Ya, ada 5 ciri-ciri patriotisme. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Ya. Rasa cinta tanah air itu seperti apa? Kita menjaga nama baik bangsa, mewujudkan keamanan, ketertiban bangsa, itu adalah merupakan rasa cinta tanah air, rasa memiliki terhadap bangsa kita. Ya, apabila nanti anak-anak ada yang sukses menjadi pejabat, terus contohnya menjadi duta negara di mana ya? Di Malaysia, kita tetap harus menjunjung tinggi bangsa kita, ya. Oke, kemudian yang kedua, rela berkorban, berjuang tanpa pamrih, ya kan? Misalnya kita membantu teman. Nih, saya bantu teman saya biar nanti saya dijajanin. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus ikhlas dalam membantu teman atau saudara. Oke, kemudian yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, ya, demi wujudkan apa? Persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kemudian yang keempat adalah berjiwa pembaharu atau inovatif, ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, ya. Agar kita apa? Agar kita lebih maju. Oke, kemudian yang kelima adalah pantang menyerah, tidak boleh putus asa. Ingat, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Misalnya kita pengen menjadi juara Olimpiade IPA atau sains, tetapi belum berhasil. Kita coba lagi tahun berikutnya, kita coba lagi dan seterusnya sampai berhasil. Nah, oke. Nah, implementasi atau penerapan sikap patriotisme itu seperti apa? Ya, contoh-contoh sikap yang harus kita terapkan di dalam, contohnya 1, di lingkungan keluarga kita harus bagaimana menerapkan sikap patriotisme. Contohnya dengan menyaksikan film perjuangan, ya, membaca buku yang bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih saat peringatan hari-hari besar nasional. Kemudian yang kedua di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mengikuti upacara bendera dengan khusyuk, dengan tertib, dengan disiplin. Kemudian mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar
dapat menjadi siswa yang berprestasi agar mempunyai masa depan yang baik, ya. Kemudian taat pada tata tertib sekolah. Oke. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat kita harus mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap lingkungan, ya. Misalnya menjaga ketertiban lingkungan, tidak menimbulkan keresahan, ya. Kemudian memelihara kerukunan antar warga negara sesuai dengan sila berapa tadi? Sila ketiga. Ya, oke. Kemudian yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya. Contohnya seperti apa? Kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Kita harus taat pada hukum, ya. Kemudian kita harus mencintai atau memakai produk dalam negeri. Oke, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, ya. Oke, ya. Ibu kira cukup, ya, materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkan nilai-nilai yang Ibu jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Oke, ya. Cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang tidak berkenan dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf, ya. Nanti kita akan ketemu, ya, belajar bersama dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, ya. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.